balik lagi nih. Terus kan waktu karantina, nyangka nggak nih kalau dipanggil 10 besar, 5 besar, 3 besar, terus jadi Enggak juara? sih. Kayaknya nggak. Deg-degan sih itu waktu disebut nama di panggung tuh bener-bener kayak langsung namanya heart rate-nya langsung naik. aduh 10 besar dapat pertanyaan apa ya? Dipanggil terakhir dulu kan, dipanggil terakhir dulu kan ya. itu. 10 besar dipanggil nomor 10. Anin, 5 Karena besar. jujur bener-bener waktu 10 hari kan ya aku Iya, kan. karantina itu kan lumayan lama ya. Jadi bener-bener kayak lihat teman-teman finalis Putri Indonesia 2015 tuh kayak wow, mereka hebat-hebat. Maksudnya di depan kamera udah luas gitu kan. Terus ada yang lulusan luar negeri juga, terus mereka emang aktif di dunia, ada yang beberapa aktif di dunia entertainment kayak gitu, kayak wow, ini udah pengalaman mereka udah lebih banyak daripada aku yang cuma bermodalkan atlet dan juga berorganisasi gitu. Jadi sempat ini aja, wah kayak oh ternyata seru juga ya, maksudnya Putri Indonesia ini mengumpulkan perempuan berbakat Indonesia dari berbagai background kayak gitu. Jadi memang ini buat teman-teman perempuan di seluruh Indonesia, apalagi kalau misalnya punya saudara cewek-cewek masih muda, masih remaja, atau nanti punya anak cewek pengen jadi Putri Indonesia, buat informasi ke teman-teman semua bahwa Putri Indonesia tidak hanya melihat cewek secara physically beautiful, tapi banyak beberapa faktor yang menjadi konsiderasi untuk mewakili Indonesia di ajang Miss Universe atau ajang internasional lainnya. Contohnya, yang tadi aku bilang gitu, ketika aku 2015 ikut, ternyata aku menemukan banyak sekali background perempuan Indonesia di berbagai bidang, kayak nggak cuma dari modeling doang, gitu. Ada yang emang aktif punya bisnis sendiri, ada yang aktif di NGO, ada yang memang dia aktif di entertainment. Aku pun aktif di organisasi dan olahraga kayak gitu. Jadi whatever your background, jangan pernah ciut atau jangan pernah minder untuk ikut kompetisi apapun itu, karena your talent mungkin yang selama ini kamu nggak percaya kamu bisa, itu akan diapresiasi lebih oleh orang lain. Akan jadi selling point sendiri ya, Nin. Akan menjadi keunikan kamu sendiri. Jadi semua tuh kayak punya kesempatan yang sama gitu kan. Bener banget, semua perempuan Indonesia mempunyai kesempatan yang sama. Bahkan kayak cowok-cowok pun, ini bicara general ya, di luar Putri Indonesia, kayak mau menyiapkan diri kalian untuk kompetisi apapun kayak gitu ya, itu juga semua punya kesempatan yang sama gitu. Jangan minder dengan background kalian, karena pasti kalian punya satu titik keunikan yang mungkin kalian selama ini nggak pernah gali, nggak sadar, sampai akhirnya itu bisa menjadi sesuatu, menjadi berlian gitu kan. Sama kayak aku kan kayak, mau jadi Putri Indonesia dari mana gitu kan, aku mikir kan kayak, modeling kagak bisa, maksudnya jalan catwalk nggak bisa, tiba-tiba Mas Niki dan Mas Nur kayak merekomendasikan, maksudnya motivasi aku untuk ayo Nin ikut gitu kan. Berarti kan dari Mas Nur dan Mas Niki pada waktu itu melihat Anin ini berpotensi, aku juga potensi dari mana Mas? Karena mungkin aku berpotensi dari mana? Mungkin dari diriku sendiri aja nggak yakin gitu kan. Tapi ada orang lain yang meyakinkan aku, oh ya udah kayak gitu, why not gitu, let's give a chance, let's give it a try kayak gitu. Apa ya? Sesuatu tuh nggak hanya dilihat dari satu sudut pandang aja. Yes, benar banget. Dari berbagai sudut pandang, akhirnya mungkin ada sisi dari Anin tuh yang beda, yang nantinya akan membedakan dengan yang lain. Jadi loh Jawa Tengah tuh punya uniknya seperti sendiri. ini, punya yang seperti ini juga ada kayak gitu. Kalau teman-teman lihat juga alumni Putra Indonesia dari tahun ke tahun kan sampai sekarang nih, teman-teman kan melihat mereka akhirnya menggeluti di bidangnya masing-masing gitu. Enggak semuanya main film, enggak semuanya jadi presenter, enggak semuanya berbisnis. Mereka masing-masing punya keuletannya masing-masing. Dan itu menginspirasi semua pelaku di bidangnya masing-masing kayak gitu. Jadi jangan minder ya kalau kalian merasa unik atau berbeda, malah itu justru bisa jadi kekuatan selling point kalian di situ. Bener banget. Karena emang waktu awal ketemu Anin juga waktu sama Mas Nur, ya ini kita flashback sedikit. Iya, kenapa tuh Mas Niki sama Mas Nur akhirnya? Melihat sesuatu. Apa yang kamu lihat dalam diriku sehingga kamu manas-manasin aku untuk ikut? Mas Nur siapa sih gitu loh? Kan orang-orang Mas Nur Sasongko. Bingung kan?
Mas Nur Salma itu kenalannya Anin waktu di Gadis Sampul ya? Iya, aku kenal Mas Nur Awalnya. waktu ikut Gadis Sampul. Waktu itu dia juga salah satu ikutlah di tim Gadis pada waktu karantina tuh ngikut terus freelance ya di Gadis ya. Pada saat itu kenal Mas Nur, akhirnya bikin liputan juga Mas Nur. Terus selain di Gadis Sampul kita juga ketemu di bulu tangkis. Nah, sama. Jadi dulu Mas Nur tuh sempat sama, ngurusin salah satu klub di Jawa Barat di Bandung dan kita pernah ketemu di kejuaraan nasional. Nah, pas Kayak gitu. ketemu di Semarang, itu bener-bener nggak tahu nih, Anin tuh sama sekali nggak tahu siapa. Aku juga cuman kenalnya sama Mas Nur. Yaitu dia datang dengan, ya udah dia pakai sepeda ke Paragon loh ya, naik sepeda motor. Zaman itu sepeda motoran pakai jaket kulit kalau nggak salah, ini waktu itu pertama kali. Wih, masih inget kulit, aja. Inget. Tuh, udah pakai Converse, pakai jeans. Tapi tinggi, cantik kok nih. Ini anak punya sesuatu yang berbeda. Nih, sesuatu yang unik. Apakah aku mengeluarkan aura? Waduh. Kalau kata PA zaman sekarang ada. Iya, ada auranya. Itu dia banyak pakar aura kan zaman sekarang. Kak. Dia itu akhirnya membuat kami berdua untuk ngomorin Anin ikut. Terus kontaklah sama Mbak Iin sama Mbak Elva waktu itu. Jadi alumni PI Jateng. Ya kalau PI Jateng alumninya sudah bilang, nih oke nih cocok nih, bagus ya kita dipersiapkan. iya kan. Jadi ceritanya Mas Nur dan Mas Niki ini pencari bakat ya. Setiap perempuan-perempuan yang dia lihat tinggi dan cantik punya atau potensi memiliki potensi langsung Kompor. ya. Hati-hati ya teman-teman kalau ketemu Mas Nur dan Mas Niki gitu ya, siapa tahu direkrut untuk jadi Bahasanya rekrut. Aduh, ya pokoknya seperti itulah. Ada keunikan tersendiri di Anin yang akhirnya membuat dia ikut maju ke Putri Indonesia. Karena ya itu bener kata Anin, be unique. Jadilah diri kamu sendiri, karena itu akan menjadi Value. kekuatan kalian untuk maju di Putri Indonesia atau di apapun itulah. Iya, istilahnya kan kalau orang perang itu kan senjatanya nggak melulu tembak, nggak Iya. melulu panah, nggak melulu. Anin pakai tenaga dalam. Nah, bisa aja pakai kanuragan. apalagi itu. Tenaga dalam. Jangan mantilinin. Aduh banget sih. Nah, pas di 10 besar, habis itu melangkah ke 5 besar, habis itu di 3 besar. Deg-degan nggak sih ini pas final itu tadi? Oh pasti. Sisa cuma 3, Gracia, kamu sama Cynthia. Tia waktu itu. Deg-degan sih pasti ya, malah deg-degan awalnya waktu disebut 10 besar. Terakhir sih San. Deg-degan awalnya itu karena kan langsung habis ini pertanyaannya apa ya, langsung mikir gitu kan, susah nggak ya pertanyaannya, habis itu ke 5 besar. Duh, pertanyaannya apa? Yang aku pikir kayak pertanyaannya jangan susah-susah dong. Ini disorot TV soalnya acara live juga kan, kayak gitu. Yang nervous tuh paling pertama ya pasti sebut awal masuk 10 besar, tapi begitu 5 besar, 3 besar kayak Udah menikmati. sudah mulai menikmati menjawab pertanyaan gitu. Jadi kayak sudah mulai terbiasa, karena kan selama karantina kita juga dilatih untuk jawab pertanyaan juga kan. Jadi kayak kayak gini. Yang penting let it flow aja. This is my opinion, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kayak gitu. Masing-masing orang juga punya pendapatnya masing-masing gitu. Kalau misalnya orang kayak kok jawabannya gini sih, mungkin mereka punya pendapat yang berbeda kayak gitu kan. Karena kan semua pertanyaan yang diajukan itu kan biasanya minta pendapat kita personal ya kayak gitu. Jadi kayak ya udah sudah menikmati pertanyaan yang ada di panggung, di atas panggung. Heboh-hebohnya di backstage dan segala macam. Tapi ini sendiri punya target nggak sih? Misalkan aku pengennya ke MU nih, atau aku pengennya ke Miss Inter nih, atau aku pengennya yang ke Miss Supra gitu. Tadinya aku malah pengennya ke Miss Internasional karena aku suka Jepang. Relasi banyak di sana dan juga nih. Miss Internasional kan lebih ada ini ya, ada speech ya dia untuk mengadvokasikan kegiatan sosial atau gerakan sosialnya gitu. Apalagi kan sebelum Putri Indonesia kan aku aktif di organisasi pemuda yang banyak berkecimpung di kegiatan sosial juga. Ini kan bisa jadi salah satu senjata aku kalau misalnya aku maju ke Miss Internasional gitu. Dikasihnya juara 1, alhamdulillah. Berarti
Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih Lebih ya, besar. yang lebih besar kayak gitu. Dulu di pas tahunnya ini di MU udah ada advokasi gitu nggak sih? Enggak sih, tahun aku MU 2015 itu tahun pertama transisinya Balik dari lagi. kepemilikannya Trump ke menjadi MU. IMG. Iya. IMG. Jadi bener-bener tahunku itu transformasinya lumayan ya, karena kan begitu 2015 konsepnya kalau dilihat bandingin sama 2014 beda banget. Karena mereka bener-bener kayak mereka di kampanye itu buat kayak more bold, independent, and then apalagi kayak gitu. Jadi di kupasnya itu, dibungkusnya tuh lebih kayak wah ini lebih berisi nih. Kayak Tapi gitu. lebih ke Anin banget nih kayaknya nih. Iya, aku kan? seneng banget sih, kayak bener-bener mereka highlight kegiatan finalisnya Miss Universe ini sesuai dengan bakatnya masing-masing. Bahkan kayak waktu sebelum berangkat ke sana kan aku dimintain video kan, kayak aktivitasnya, hobinya Anin apa nih? Aku kan banyak hobi outdoor. Waktu aku main motor, terus waktu aku naik gunung ke Gunung ya. Bromo itu kan masukkan ke video kampanyenya Miss Universe kayak gitu. Terus di Miss Israel dia juga atlet apa namanya? Anggar, Miss Colombia dia atlet volley. Jadi kayak nih lihat nih Miss Universe masing-masing dia punya bakat Beragam di luar gitu ya. di luar pageant gitu, maksudnya di luar entertainment atau di luar modeling kayak gitu. Itu yang IMG pengen tunjukkan kan tahun 2015 itu. Jadi saat itu aku pede banget, maksudnya aku bener-bener yang enjoy banget gitu, karena kayak kayak semesta mendukung. iya ini semesta mendukungku akhirnya. Karena kan sebelumnya aku melihat Miss Universe kan Trump di bawahnya Trump kayak wow ini isinya Modeling. sexy ladies yang bener-bener harus Catwalk diperhatiin. catwalk banget or kayak Entertain ya banget lah. iya maksudnya pageant banget ya. Tapi ketika udah dipegang saya sama IMG kayak wow this is something new and I like it kayak gitu. Nah, kita sebelum semakin jauh ke MU nih, kita mau tanya-tanya dulu, mau cerita dulu nih soal selama menjabat. Waktu itu kan, ya kita tahu banget lah ya. Iya. Apakah yang terjadi waktu menjabat Anin itu? Kita bisa sama-sama sebutin bertiga. 1, 2, 3. Bully. Aduh, bullyingnya kan. Iya. Dan Apa itu ya? kayak lagi sontarnya bully-bulian gitu Tuh. gak sih? Kayak yang bener-bener pageant tuh yang bener-bener kayak apa sih Anin, yang satunya yang di MW si siapa? Maria Hartanti. Kok perempuan kok kayak seperti gini ini, sih? Kok ya. yang diganuin kok kayak gini sih? Bahkan sampai yang jatuh ada yang bilang kok nggak cantik gitu. bilang kayak gitu kok gila. jalannya kaku. Ya, Oh my god. robot. Aduh, Dulu gila. ada sebutannya. Apa Jalan satpam. Jalan. Iya. ya nggak apa-apa, emang aku akuin kok jalannya kayak satpam. Itu nih, gimana nih? Maksudnya bullying kayak gitu datang terutama dari cowok-cowok ya, terutama cowok ya. Kita taunya kayak gitu, cowok-cowok ya mungkin fake account lah, banyak kan juga kayak gitu. Awal mula bullying nih aku Nah, bilang sih. Ya karena Tahun itu kan rame-ramenya Instagram, rame-ramenya sosial media Pageant gitu. portal juga mulai Pageant banyak portal mulai bermunculan. bermunculan. Itu gimana nih ngadepinnya? Sakit hati? Buat aku sih wajar-wajar aja ya, karena mereka kan punya ekspektasi gitu. Teman-teman semuanya yang fans sama pageant pasti punya ekspektasi yang lebih untuk wakil Indonesia nih, harus the best ketika mewakili Indonesia di panggung dunia. Apalagi kan waktu 2014 mereka terbiasa dengan Elvira yang sangat feminim kayak gitu, dan tiba-tiba 2015 mendapatkan aku yang sangat tomboy berkebalikan dengan Elvira gitu. Jadi aku pikir wajar juga sih mereka marah, bukan ya ini bulian kayak ekspektasi mereka yang tidak terpenuhi gitu kan gitu. Jadi kayak aku mikir oh wajar-wajar aja mereka banyak protes, kenapa sih kok wakilnya kayak gini. That's why sejak saat itu buat aku pribadi down, ada masa down gitu, kayak gila ya aku menang tapi malah dapat banyak cacian kayak gitu, kayak salahku opo yo. Itu sampai orang-orang sangat membenciku gitu kan. Terus akhirnya aku dikuatin sama mama juga kayak gitu. Mama bilang ini amanah dari Tuhan kamu menang gitu, dan ini juga amanah dari Yayasan Putri Indonesia. Mereka percaya bahwa kamu bisa membawa nama baik Indonesia. Jadi apapun orang di luar sana bicara tentang kamu, mereka toh juga nggak kenal kamu, belum kenal kamu. Jadi
jadikan platform ini untuk membuktikan pada mereka bahwa kamu mampu, bahwa kamu memang pilihan yang tepat yang dipilih oleh Yayasan Putra Indonesia, dan amanah ini dari Tuhan jalankan dengan baik. Nah, sejak Mamah bilang kayak gitu sih, kayak bener-bener hatiku ikhlas menerima, tenang dan ikhlas menerima segala prosesnya, termasuk bulian yang datang ini kan sebuah proses ya, kayak gitu. Jadi terima kasih buat semua pageant lovers yang sudah banyak membuliku secara negatif ya, karena aku anggap bulian ini menjadi motivasi, memperkuat diri aku gitu. Justru aku sangat berterima kasih buat teman-teman yang bully, jadi mereka sangat perhatian denganku, karena bener. kapan lagi kan diperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sedetil itu. Mungkin tanpa mereka aku nggak tahu kekuranganku apa. Bener loh, karena selama ini kalau misalnya kita ditanya deh kekuranganmu apa, susah kan jawabnya. Kalau kelebihan mungkin kita bisa banyak ngomong untuk melebihkan diri kita, tapi ketika ditanya kekurangan aku apa, aku susah jawab. Makanya dengan bantuan teman-teman yang melihat dari luar, oh Anin kurangnya ini, berarti kan mereka sebenarnya memberikan masukan yang bagus untuk kita lebih bisa memperbaiki kekurangan itu. Cuma caranya aja kurang halus. Kalau di kehidupan sama kayak latihan militer. Anggap aja ini latihan militer gitu latihan kan militer, yang sadis. Nggak ngerti. Ini yang militernya di dunia pageant gitu. Anggap aja kayak gitu kan. Bukan fisik tapi hati, mental ya. Jadi saat itu sih aku ambil positifnya aja. Maksudnya banyak banget ya orang yang peduli banget sama aku dengan segala bulian negatifnya. Aku anggap ini mereka sangat peduli sama aku gitu. Nggak apa-apa gitu. Walaupun memang bahasanya kurang halus gitu lah. Tapi kurang lagi sih. Mungkin memang ini caranya mereka untuk mengingatkan aku kayak gitu, untuk selalu berbenah diri. Jadi ya udah take it aja. Tapi jangan pada saat itu sih aku nggak baca satu-satu ya, karena aku pernah baca komen yang negatif, terus jadi kepikiran. Aku tipe orang yang kayak gitu, jadi kepikiran banget gitu kan. Jadi kayak down. Tos dulu dong. Jadi down banget gitu, jadi kepikiran dan energiku habis untuk memikirkan itu, sedangkan aku nggak bisa melakukan hal yang lain kayak gitu. Jadi lebih baik sejak saat itu aku memutuskan kayak udah Anin jangan baca komen lagi. Kalau toh kamu baca yang positif aja gitu. Jadi dibantu juga sama teman-teman ya waktu itu ada buat grup juga mendekati Miss Universe, kayak mereka yang menyaring, memfilter kayak mana komen yang baik, mana komen yang enggak. Yang baik itu mereka filter untuk jadi masukan ke aku untuk improve apa yang harus aku improve kayak gitu. Serem soalnya zamannya Anin itu. Iya gila, itu kayak pergerakan ini ya, penjajahan dunia. Gila loh itu. Lawang sepatu udah ganti aja di komen ini. Iya, sampai sedetil itu ya kan waktu itu. Ada yang bilang ini mau wakil Indonesia mau ke Miss Universe atau ke kompetisi binaraga gitu. Soalnya kan aku kan hampir tiap hari postingannya olahraga terus kan, kayak gitu. Iya. Terus at that time ya aku mikirnya kayak in the Miss Universe kan pakai bikini ini kan bukan untuk mau ajang seksi ya, tapi karena kita juga tinggal di Indonesia kan, kita harus menghormati bahwa kita punya berbagai ragam ras dan agama yang punya kepercayaan dan pemikiran beda-beda gitu. Aku menjadikan hal ini sebagai sesuatu untuk menginspirasi orang-orang di luar sana bahwa dengan gaya hidup sehat ini bisa memberikan look kita yang fit, kemudian aura kita yang positif kayak gitu, dan energi kita yang banyak untuk kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita. Karena dengan kita tersenyum, dengan kita being energetic, dengan kita nyapa aja atau dengan kita yang semangat, itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain loh, menyuntikkan energi positif untuk orang lain gitu. Daripada memberikan energi negatif ya, kemudian mending lewat cara yang positif. Makanya juga aku menjadikan karena aku basicnya olahraga kan, aku menjadikan olahraga ini sebagai lifestyle gitu. Karena kita
ya sebagai Putri Indonesia apalagi sih yang bisa kamu lakukan selain untuk memberikan contoh yang baik, contoh yang positif untuk orang di luar sana kan. Kontribusi aku karena emang background aku olahraga ya ini salah satunya aku pengen mengajak orang-orang di luar sana gaya hidup sehat kayak gitu. Selain itu juga karena banyaknya bulian mereka yang belum terbiasa dengan kehadiran Anin, pada saat itu aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku ingin membuktikan bahwa kualitas Putri Indonesia tidak hanya sebagai putri yang bertampilan cantik aja di luar, tapi emang kita putri yang memang ada nilai patut diperhitungkan kayak gitu. We can do something more, we can do something bigger kayak gitu. Makanya pada saat aku menang, aku pengen merubah mindset pageant lovers Indonesia bahwa Putri Indonesia ini menjadi platform buat mereka belajar kayak gitu. Makanya kan di setiap aku ada agenda Putri Indonesia, aku selalu buat diary kayak tanggal, terus kemudian hari ini kunjungan ke kota apa, aku belajar apa aja. Misalnya aku lagi di Lombok, terus aku ketemu penenun kain di Lombok, aku cerita asal mulanya seperti apa. Karena aku merasa inilah waktu yang tepat untuk aku gunakan untuk edukasi teman-teman di seluruh Indonesia tentang kegiatan yang aku lakukan dan tentang Indonesia, karena kan kegiatan Putri Indonesia selama ini banyak di luar kota, banyak ke daerah gitu kan, dan nggak semua orang seberuntung aku bisa melihat keadaan nyata langsung kondisi teman-teman di luar daerah gitu. Makanya dengan aku berada di Putri Indonesia ini bisa jadi platform bagus untuk belajar teman-teman, berbagi informasi kepada teman-teman di luar sana gitu. Jadi aku menggunakan platform ini untuk edukasi juga, untuk menjadi platform yang informatif juga gitu. Jadi tidak hanya kecantikan, dunia kecantikan, tapi juga teman-teman bisa belajar berbagai macam bidang kayak gitu. Ini kan karena Anin tadi bilang kayak kebanyakan yang disorot ini apa namanya nge-gym kayak gitu ya, latihan secara pembentukan badan dan segala macam. Banyak yang tanya nih, lu catwalknya mana nih kok nggak latihan? Iya kan, banyak yang sempat mempertanyakan kayak gitu ke Anin. Seolah-olah tuh orang-orang menganggap nggak ada progres di catwalk gitu pada Anin gitu. Padahal gimana Din? Kalau latihan catwalk, memang porsinya waktu itu di awal-awal nggak sebanyak olahraga ya. Karena kan kalau catwalk kan aku harus janjian dulu sama senior-senior. Aku kan banyak hubungin Uni, banyak hubungin Mbak Artika gitu. Kebetulan mereka yang sangat banyak waktu available untuk membantu aku. Alhamdulillah, terima kasih Uni dan Mbak Tika. Gitu, mereka sangat berjasa sekali memberikan waktunya untuk ngajarin aku kayak dengan sabar gitu kan, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan gitu. Cuma kan mereka kan juga punya kesibukan sendiri gitu. Jadi nggak bisa setiap minggu aku belajar dengan mereka. Kemudian aku juga aktivitas Putri Indonesia sendiri juga udah padat gitu kan. Untuk catwalk kan butuh tempat yang proper dan kaca paling nggak untuk kita melihat progres diri sendiri kayak gitu kan. Makanya memang aku akuin kok olahraga aku lebih banyak daripada latihan catwalk. Cuma mendekati ke Miss Universe aku mulai nambah porsi latihan catwalk. Aku ngerasa karena memang aku kurang nih di catwalk. Makanya pada bulan September untuk pertama kalinya aku training di Philippines kan kayak gitu. Nah, ilmu yang aku dapat di Philippines walaupun cuma 2 minggu di sana itu sangat berharga banget. Akhirnya pulang ke Indonesia itu aku praktekin terus setiap minggu pasti aku buat jadwal sendiri untuk latihan gitu. Nah, ini yang teman-teman juga harus punya target untuk diri sendiri itu penting banget gitu. Mungkin dari Yayasan Putri Indonesia udah jadwalin aku untuk latihan sama Mas Klana atau sama senior kayak gitu. Cuma dari diri kita sendiri juga harus punya keinginan yang lebih gitu. Kayaknya kurang deh kalau aku latihan cuma sama Mbak Tika atau sama Mas Klana. Aku pengen latihan yang lebih lagi. Nah itu aku akhirnya kayak nyewa studio sendiri atau kayak nambah porsi latihanku. Aku pakai di Graha Mustika Ratu paling atas, lantai paling atas. Aku izin Yayasan Putri Indonesia untuk pakai untuk aku latihan setiap sore kayak gitu. Jadi ya nambah latihan sendiri itu penting banget
karena aku tahu kekuranganku di catwalk. Dan ini banyak yang PL nggak tahu ya. Iya. Yes. Mereka ngiranya Anin tuh nggak latihan. Nggak ada latihan. Nah, kayak waktu Aku malu kalau liatin catwalk, kan masih latihan, nanti takut dibully. Tuh, teman-teman tuh. yang latihan pertama kali yang Latihan. kejengkang aja itu kan ada kan kan sama Ada. Uni yang pertama kali, ingat nggak? Yang di Iya. Ada videonya lorong tuh. itu ya, pasti Di, koridor. di apartemen kalau nggak salah tuh. Iya, di apartemen mesti yang sama Uni itu. Di rumah Mbak Tika. Teman ketika ya itu sampai kejengkang aja itu ya ngapain juga dipublish ya, namanya Iya, latihan kayak benar. gitu kan. Ada teman-teman videonya, Jadi- cuman nggak dipublish Nah. aja. Jadi bukan berarti Anin tuh nggak ada latihan. Betul. Bukan. Ngawur. Bahkan Uni sendiri sampai sempat bikin klarifikasi kan waktu itu, Iya. Anin itu bukannya enggak latihan tapi tidak dipublish. Ya, karena apa ya? Kadang sesuatu kan nggak harus semuanya dipublish, bener nggak sih? Betul. Orang tuh kadang ada punya batasan mana sih yang harus dipublish, mana sih yang harus di-keep untuk kita sendiri, mana sih yang untuk kita. Kadang aja kita ke keluarga juga ada yang kita batasin juga kan. Biarlah jadi kejutan ya. Nah, akhirnya kejut-kejut kan. Jadi kan tadi cerita apa sih, Persiapan. sedikit persiapan gitu kan. Terus ini ya, setelah dalam masa menjabat itu kan tadi ada apa sampai persiapan catwalk itu, terus selama Anin menjabat itu kan ada tanggung jawab lagi yang ke MU itu kan. Itu persiapannya gimana aja, Rin? Kayak misalkan persiapan natkos itu seperti apa, gaunnya gimana, itu kan karena yang ditunggu-tunggu, biasanya ditunggu para PR ya, atau mungkin yang ditunggu-tunggu para portal pageant tuh yang mau di-add itu kan biasanya yang dar kan soal Natkos. gaun lah, natkos lah, Apalagi gitu. natkosnya si Vira habis menang. Vira kan habis menang. Nah, national itu kostum. gimana untuk Anin sendiri? Kalau persiapan waktu itu kan natkos dari Jember ya, dari Mas Dinan Faris, terus beberapa kali fitting untuk latihan karena memang berat banget. banget, Waktu ya. itu beratnya 27 kilo kalau nggak Wow. salah. Jadi belajar dari awal gimana cara ngerakitnya, kemudian gimana cara pakainya, terus bongkar pasang lagi gitu kan. Sama ngebiasain badan untuk catwalk dengan kostum seberat 27 Heels kilo dan gitu. kostum. Biar luas Berapa sih. kali ya? Kalau nggak salah 5 kali deh Hmm. latihan pakai itu sebelum berangkat gitu, sama bongkar pasangnya sekalian. Challenging sih karena emang, dan itu salah satu proses yang one of my favorite juga ya, karena kan kapan lagi punya kesempatan untuk pakai karyanya Mas Dinan, almarhum Dinan Faris gitu, dari Jember kayak gitu. Jadi bener-bener yang bangga banget bisa akhirnya Iya. pakai national costume waktu itu Barong. Barong ya, Mythical Mythical. Eyes of Barong kayak gitu. Itu ada ngobrolnya dulu nggak sama Anin? Enggak sih, kalau itu kita percayakan sama Mas Dinan Faris and tim pada Berarti saat itu. yang pilih tema dan lain-lain timnya Mas Dinan. Iya gitu, karena kan mereka juga memperhatikan, melihat dari tahun ke tahun tuh temanya apa ya, biar beda gitu kan, yang lebih tahu kan mereka kayak gitu. Terus kayaknya mencocokkan sama karakternya Anin Karakter. juga. Iya ya. pasti. Barongnya tuh masuk Iya, banget. bener. Gila. Terus kalau gaun nih, Gaunnya gimana? nah ini kan banyak yang tanya-tanya juga nih soalnya kok bukan tumben, pertama Pertama kali kalinya Putri Indonesia berangkat ke Miss Universe. pakai gaun. Pas preskon sih nggak ada gaun itu, tapi begitu pas prelim gaun itu Prelim muncul. muncul. Iya. Dari awal kan emang gaun disupport sama Mas Anas ya. Mas Anas buatin 3 kalau nggak salah, aku lupa. Pokoknya Mas Anas prepare memang buat gaun aku selama di Miss Universe untuk prelim dan nanti amin kalau masuk final gitu kan. Tapi kan ternyata enggak. Jadi yang sudah direncanakan sama Mas Anas 2-3 gaun. Terus pada aku training di Filipina ternyata dikenalin sama si Leo. Kuya Leo, kalau orang Filipina Kuya. bilang Mas itu Kuya kayak gitu. Kuya, bukan kuyang, Kuya. Kak, aduh. Kuya, Kak ini Kak, please tolong. Kuya, Jadi Kuya. tidak gue dari kuyang. Kuya. Aduh Kuya Terus, Leo gitu kayak in the last minute Kuya Leo mau kasih support buat aku gitu, buat Indonesia kan dengan karyanya dia gitu. Terus aku izin Mas Anas pada saat itu untuk di prelim aku pakai punyanya Leo ya gitu. Tapi nanti ketika aku dipanggil di final aku akan pakai punya Mas Anas kayak gitu. Jadi itu sudah disetting gitu. Mas Anas yang hitam aku pakai di
photoshoot. Mhm. Nah, waktu prelim aku pakai punyanya Leo, terus waktu setelah dipanggil swimsuit competition itu aku udah siapin gaunnya Mas Anas. Aku udah pakai gaunnya Mas Anas gitu. Cuma sayangnya nggak masuk 10 besar. Jadi tidak terlihat gaunnya Mas Anas untuk 10 besar kayak gitu. Berarti udah ada persetujuan ya ini ya, maksudnya bukan Ani tiba-tiba memutuskan sepihak gitu kan? sepihak atau tiba-tiba tanpa persetujuan dari YPI atau Anas atau gimana? Kalau dari YPI menunjuknya dari awal Mas Anas kayak gitu. Cuma aku ada diskusi sama Mas Anas juga lah kayak gitu. Karena pada saat itu kalau nggak salah gaun yang harusnya buat prelim itu kan kita diskusi, akunya pengennya seperti apa gitu. Mungkin ada kalau nggak salah ada beberapa hal yang miss atau belum siap pada saat itu, makanya aku izin Mas Anas, boleh nggak Mas Anas aku pakai gaunnya Leo biar karena kan yang kita rencanakan untuk prelim ternyata gaunnya belum siap atau di luar rencana gitu kan, beda sama rencana. Tapi aku akan tetap pakai gaun Mas Anas ini untuk foto dan di final nanti kayak gitu. Ya itu yang banyak pertanyaan, kok tiba-tiba gaun Leo tuh Muncul. terus kan jadi kayak tanda tanya beberapa orang gitu kan. Malah ada yang berspekulasi kayak apa ya, Anin itu pakai gaun itu tuh kayak nggak ada persetujuan, nggak ada ini, nggak ada omongan sama Anas, nggak ada omongan sama YPI. Maksudnya seolah-olah tuh kayak Anin bertindak sendiri, nggak menghargai orang-orang dalam. Gitu. Mohon maaf semuanya. Ini juga tekanan sana sini jadi butuh gerak cepet ya kayak gitu kan, juga mungkin nggak dipublis rencananya seperti ini karena emang in very last minute gitu kan. Gaun dari Mas Anas juga udah sepenuh hati buat gaun, terima kasih banyak. Tapi memang ada beberapa yang kita akhirnya konsiderasi kayak ini belum siap, ini yang lebih siap kayak gitu. Cuma pada akhirnya kan di final aku tetap pakai gaun Mas Anas kayak gitu. Karena aku ingin menunjukkan full Indonesia di malam final itu. Jadi yaitu kita mengakhiri semua spekulasi yang salah ya tentang gaunnya Leo Almodal yang waktu itu dipakai sama Ani. Jadi stop bikin gosip-gosip gak bener. Nah, kalau gitu kita akhiri dulu sesi kita ngobrol sama Anin. Udah cepet banget ya kalau udah selesai aja ini. Tapi belum selesai teman-teman. Masih berlanjut. Ini kan kisah. Ini kan ceritanya Anin dari awalnya Anin ikut pageant sampai berhasil memenangkan Putri Indonesia dan nantinya bakalan ke Miss Universe. Kalau untuk cerita tentang Miss Universe sampai sekarang kita bakalan ada lagi ya teman-teman ya. Ditunggu. Karena pageant itu untuk dinikmati, no fame, no drama, and keep being you. Ciao.